Halo semuanya, kenalin aku Kai Kara 23017. Di sini aku akan membahas 5 pasal dari AD ataupun ADART. Jadi kajian pertama itu adalah mengenai quorum. Jadi jumlah quorum itu tuh setengah N+1. Apakah masih relevan untuk diterapkan di zaman sekarang atau emang harus digantikan? Jadi menurut pendapat saya sendiri, dengan jumlah setengah N+1 itu masih relevan untuk diterapkan di zaman sekarang, dikarenakan dengan quorum setengah N+1 itu merupakan batas minimal di mana dari setengah dari masa tera untuk mengikuti MA, sehingga dapat dianggap hasil dari MA itu sendiri nantinya itu merupakan sebuah representasi dari seluruh masa karena sudah terwakilkan oleh lebih dari setengah masa yang menghadiri MA. Selain itu juga terdapat perbedaan pendapat, kalau misalnya terdapat perbedaan pendapat nanti di MA dan mengharuskan untuk pengambilan suara, maka nantinya itu tidak akan ada suara yang imbang karena quorumnya saja tuh adalah setengah plus 1, di mana nantinya akan ada suara yang mendominasi. Namun balik lagi di dalam MA kita tetap harus mencapai suatu hasil mufakat sebagai hasil akhirnya. Selain itu menurut saya juga quorum ini masih relevan untuk diterapkan ke depannya. Yang kedua, terdapat pembahasan mengenai relevansi BSO dan komisariat, di mana yang akan lebih cocok untuk diterapkan apakah BSO ataupun komisariat. Jadi menurut saya pribadi, saya lebih setuju untuk diterapkan dalam bentuk BSO karena mempertimbangkan kesiapan dari Cirebon sendiri untuk membentuk suatu himpunan yang matang. Selain itu, saya juga mempertimbangkan dari pandangan-pandangan pihak luar seperti alumni dan lain-lain, karena nanti saat dibentuk komisariat, maka Hima TGTRA ITB itu sendiri memiliki 2 wajah, sehingga saya kurang setuju untuk diterapkannya komisariat, dikarenakan harusnya sebagai satu himpunan kita memiliki satu wajah yang dipandang oleh masyarakat luar nantinya, sehingga saya lebih memilih Cirebon sebagai BSO. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai apakah kesenatoran yang berada di bawah BPH itu masih relevan menjadi bagian dari BPH, dan selanjutnya apakah senator ini masih dibutuhkan atau tidak. Menurut saya sendiri, senator ini masih dibutuhkan dikarenakan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masa tera ke kongres yang akan dibawa nanti ke pusat nantinya. Nah, selain itu, apakah senator ini masih relevan menjadi bagian dari BPH? Nah, menurut saya sendiri itu juga masih relevan. Karena apa? Karena senator itu sendiri saat berada di bagian bawah BPH itu untuk mengambil dan mengumpulkan aspirasi massa menjadi lebih mudah juga, lebih efektif dan lebih taktis juga. Dan selain itu saat senator membentuk badan sendiri nantinya, maka senator itu harus memiliki banyak hal dalam artian harus membentuk bendahara, sekretaris, atau karena dia sudah membentuk badan sendiri, dan senator tersebut juga harus juga memiliki sistem keuangan yang berbeda dari BPH. Nah, tapi menurut saya dan beberapa orang yang sudah saya tanya mengenai kesenatoran yang berada di bawah BPH ini masih sangat relevan untuk berada di bawah BPH karena masih berkoordinasi langsung juga dengan Kahim, dan juga untuk penyampaian aspirasi massa juga lebih mudah, dan sejauh ini tidak ada permasalahan yang terjadi saat senator berada di bawah BPH itu sendiri. Dan 2 pasal yang saya pilih sendiri secara mandiri itu ada di pasal 26 dan 27 ADART bab 4 mengenai Badan Pengurus Harian BPH atau BPH. Nah, di pasal 26 itu sendiri, masa jabatan BPH adalah satu masa kepengurusan BPH yang saat berlaku dan lama pengurusannya ditetapkan oleh MA. Dan menurut saya kenapa ditetapkan oleh keputusan MA kembali? Karena di Hima TGTRA ITB itu sendiri, MA itu merupakan suatu hal yang sangat sakral dan besar, dan itu sangat diperlukan karena masa jabatan BPH ini di satu kepengurusan BPH itu pada normalnya atau pada idealnya itu adalah 1 tahun. Tapi terkadang terdapat beberapa hal ataupun keadaan khusus yang membuat masa jabatan ini tidak menjadi 1 tahun, dan hal itu yang nantinya akan ditetapkan di musyawarah anggota. Karena ada beberapa kasus, misalnya pada penyerahan LPJ itu tuh terdapat keterlambatan dari pihak BPH-nya. Itu nanti akan menjadi pertimbangan lagi sampai kapan masa kepengurusan BPH ini. Nah, hal itu yang membuat keputusan MA memegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan berapa lama kepengurusan BPH itu sendiri. Nah, di pasal 27 ADART bab 4 itu ada tentang susunan kepengurusan BPH sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Sebenarnya ini merupakan suatu bare minimum untuk BPH itu berjalan. Ada ketuanya sendiri, ada sekretaris yang menguruskan administrasi dan lainnya, dan bendahara yang menjadi pengurus keuangan. Jadi ini merupakan saat ada ketua, sekretaris, dan bendahara, suatu kepengurusan BPH itu tetap masih bisa berjalan. Namun itu merupakan suatu hal bare minimum untuk keberjalanan BPH itu. Nah, untuk divisi-divisi lain atau bidang-bidang lainnya yang ditetapkan oleh Kahim itu sendiri, itu ditentukan melalui aspirasi-aspirasi ataupun suatu kebutuhan massa mengenai satu hal ataupun permasalahan yang dialami. Misalnya, terdapat satu kasus, misalnya ada satu kasus, Kahimnya merasa memerlukan bidang internal, maka itu kan untuk mempererat internal dari setiap masa tera. Nah, itu maka terbentuklah bidang internal itu sendiri. Namun di beberapa kasus, kalau misalnya dalam tanda kutip misalnya Kahimnya hanya memerlukan kalau internalisasi dari setiap masa tera itu bisa terbentuk secara alami dan organik seperti itu, maka bidang internal tidak diperlukan ada di dalam organogram dari Kahim itu. Jadi bagaimana bentuk organogram Kahim itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan masanya dan pertimbangan dari Kahim itu sendiri. Nah, tapi untuk sekretaris, bendahara, dan ketua itu merupakan satu hal bare minimum untuk menjalankan organisasi itu sendiri. Menurut saya setuju dengan kedua pasal ini, baik pasal 26 yang masa kepengurusan BPH-nya ditentukan melalui MA, dan yang pasal 27 di mana kepengurusan itu sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Sekian dari saya, dan sekian juga kajian yang saya buat. Akhir kata, apabila ada kesalahan, saya ucapkan permintaan maaf, dan terima kasih semuanya. Bye-bye.